Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kerasa ya, sudah hari Rabu lagi. Dan hari Rabu biasanya kita berproses bersama untuk belajar matematika. Sudah dapat buku pendamping baru kan untuk belajar di rumah? Nah, buku ini bisa dipakai untuk kalian belajar di rumah. Jadi silahkan dibaca dan dipelajari ya. Untuk minggu ini kita akan melanjutkan proses belajar kita membahas pola bilangan. Silahkan disimak. Kembali lagi bersama Us Amanah. Nah, untuk pertemuan kita pada minggu ini kita akan membahas atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola dan baris bilangan. Sudah siap? Mari kita mulai. Nah, sebelum Ustazah Amanah mengajak kalian untuk membahas atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola dan baris bilangan, Ustazah Amanah akan mengajak kalian untuk mengingat materi beberapa minggu yang lalu. Kita sudah belajar apa saja sih minggu yang lalu? Nah, untuk yang pertama, kemarin kita sudah membahas tentang pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Ya, pola bilangan adalah barisan bilangan yang mempunyai aturan atau pola tertentu. Kalau di matematika aturannya itu biasanya bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dibagi atau dikali, dan aturan-aturan tertentu gitu ya. Yang penting ada aturan dan polanya. Nah, yang kedua, kita juga sudah belajar tentang barisan bilangan. Kemarin kita ada barisan bilangan persegi, segitiga, persegi panjang, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang barisan aritmatika dan deret geometri. Nah, barisan aritmatika, deret aritmatika, dan juga barisan geometri dan deret geometri. Nah, konsep-konsep yang sudah kita pelajari itu nanti akan kita gunakan di pertemuan minggu ini untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pola dan baris bilangan. Untuk mempermudah kalian belajar, Ustazah Amanah akan menjelaskan langsung ke contoh soal cerita dan kemudian akan kita bahas bersama. Begitu ya? Mari kita mulai dari contoh yang pertama. Nah, di sini ada soal cerita. Dalam sebuah ruang diatur tempat duduk di baris pertama ada 7 kursi. Baris kedua 10 kursi. Baris ketiga 13 kursi, baris keempat 16 kursi, dan seterusnya. Jika dalam ruangan terdapat 25 baris, tentukan banyak kursi pada baris ke-25, banyaknya seluruh kursi di ruangan tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh soal cerita yang menggunakan konsep barisan bilangan. Ketika kita menemui soal cerita seperti ini, yang pertama yang kita lakukan adalah menganalisis dulu. Kira-kira ini termasuk barisan aritmatika atau geometri ya? Nah, mari kita analisis terlebih dahulu. Yang pertama, permasalahan di atas jika kita tulis banyak kursi pada tiap baris secara urut, maka diperoleh. Jadi kita mulai dari baris pertama itu ada 7 kursi, baris kedua 10 kursi, baris ketiga 13 kursi, dan baris keempat 16 kursi. Ini sudah kita tuliskan berbentuk barisan bilangan. Nah, kemudian kita cek baris bilangan ini membentuk barisan bilangan apa ya? Kalau dari 7 ke 10 itu kira-kira ditambah atau dikali atau dibagi atau dikurang. Karena ini semakin ke kanan semakin besar, berarti ada 2 kemungkinan, ditambah sama dikali. Tapi kita lihat coba dari 7 ke 10, 10 ke 13, 13 ke 16, kira-kira diapain? Iya, tepat sekali, ditambah. Berarti kalau polanya ditambah itu termasuk barisan apa ya? Iya, termasuk barisan aritmatika.
Jadi permasalahan berupa kursi itu merupakan permasalahan barisan aritmatika. Dan ketika kita cek, kita analisis suku pertamanya atau A-nya adalah 7, kemudian bedanya adalah 3, dan banyak sukunya atau banyak barisan yang ada di kursi tadi adalah 25. Jadi kita peroleh A7, B3, dan N-nya 25. Setelah kita analisis seperti ini, baru kita cek ke pertanyaannya. Yang pertama, tadi kita diminta untuk menghitung banyak kursi pada baris ke-25. Nah, sekarang tugas kita membedakan nih, mana yang UN, mana yang SN. Kalau yang ditanya banyak kursi pada baris ke-25, itu termasuk kita mau menghitung UN atau mau menghitung SN? Iya, kita menghitung UN. Masih ingat untuk UN barisan aritmatika? Coba kita tuliskan bersama ya. UN. Mana ya? Oke. Jadi kita akan menuliskan barisan, sini ya. Jadi UN. Nah, UN aritmatika adalah A NIP. A plus N-1 kali B. Tadi kita sudah dapatkan N-nya itu adalah 25 karena yang ditanya baris ke-25. Jadi kita menuliskan U25 sama dengan A-nya berapa tadi? Masih ingat A-nya? Iya, A-nya 7. Kemudian ditambah N-nya 25 dikurangi 1, kemudian bedanya adalah 3. Jadi U ke-25 sama dengan 7 ditambah 25 dikurangi 1. Ingat, yang di dalam kurung harus kita kerjakan terlebih dahulu. 24 kita kalikan dengan 3. Berapa ya 24 dikalikan dengan 3? Jadi yang kita hitung perkaliannya dulu ya. 24 dikali 3 hasilnya berapa ya? Coba bantu menghitung. 24 dikali 3. Iya, 72. Jadi U ke-25 nya itu adalah 7 ditambah 72. Jadi hasilnya 79. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, banyak kursi pada baris ke-25 sudah terjawab, yaitu 79 buah kursi. Oke, paham? Ustazah ulangi ya. Jadi untuk menghitung banyaknya kursi pada baris itu kita menghitung UN. Dan untuk UN barisan aritmatika kita menggunakan formula A plus N-1 kali B. Jadi sebelum kita menghitung, kita harus menentukan dulu A-nya berapa, N-nya berapa, dan B-nya berapa. Mudah kan? Kita lanjutkan untuk soal yang pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua adalah menghitung banyaknya kursi pada ruangan tersebut. Nah, sekarang kalau yang ditanya banyaknya kursi pada ruangan tersebut, itu UN atau SN? Banyaknya kursi karena tadi ada 25 baris, berarti kan nanti di kursi pertama ada berapa, di kursi kedua ada berapa, dan seterusnya sampai di baris ke-25 ada berapa. Jadi kalau yang ditanya banyaknya kursi pada ruangan, itu adalah kita sama saja menghitung banyaknya SN. Ini ya, jika yang ditanya banyak kursi pada ruangan, maka menghitung semua kursi pada yang ada di ruangan atau menjumlahkan kursi dari baris 1 sampai baris ke-25, atau dengan kata lain kita menghitung SN. Masih ingat untuk SN-nya aritmatika? Apa? Ayo, ada 2 formula ya kemarin untuk menghitung SN. SN, mana ini? Iya. Oke, sebentar ya. Mana ya ini kursornya S? Oh, masih di situ ya. Ternyata kita hapus dulu. Nah, berarti kita turunkan SN. Wah, keturunan.
kok naik lagi ya? Kenapa ya ini ya? Oke, di sini ya. Sn. Kita mau pakai rumus yang pertama atau kedua? Oke, kita pakai rumus yang pertama dulu ya. Jadi kalau yang pertama itu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Nah, tinggal masukkan nih. Berarti kan S25 sama dengan 25 dibagi 2. Kita masukkan A-nya 2 dikali 7 ditambah 25 dikurangi 1 dikali 3. Nah, karena ini 25-nya tidak habis dibagi 2, jadi tetap kita tulis aja 25 gitu ya. Jadi S25 sama dengan 25 dibagi 2. 2 dikali 7 hasilnya 14. Oke, ditambah tadi 25 dikurangi 1 hasilnya 24. Oke, good. 24 masih kita kalikan dengan 3. Jadi S25 sama dengan masih kita tulis 25 dibagi 2. 14 ditambah tadi berapa? 24 dikali 3? 24 dikali 3. 24 dikali 3 hasilnya 72. Nah, masih kita hitung. S25 sama dengan 25 dibagi 2. Nah, ini yang di dalam kurung kita hitung dulu. 14 ditambah 72. Jadi hasilnya 86 kan? Nah, 86 kita bagi dengan 2. Karena kan bisa diperkecil tuh. 86 ini ya dibagi 2 ya. Hasilnya berapa? 86 dibagi 2? Iya, 43. Jadi kita punya S25 itu sama dengan 25 dikalikan dengan 43. Berapa ya hasilnya? S25 sama dengan 1075. Itu kalau kita pakai formula yang pertama. Nah, kalau kita mau pakai formula yang kedua, coba kita tulis dulu ya. Mana ya ini ya, kursornya ya. Maaf. Nah, kita punya Sn. Oh, masih di situ ternyata. Maaf, tidak kelihatan. Coba kita turun sedikit. Sn sama dengan N per 2. Ini yang pakai formula yang kedua ya. Dalam kurung A plus UN. Nah, karena kita mau menghitung S ke 25, berarti nanti N-nya kan kita ganti 25 tuh. Nah, A-nya tetap ya, tetap dulu. Nah, ini berarti kita pakai suku ke 25. Tadi kan kita sudah mencari tuh sebelumnya. Kita sudah mencari suku ke 25. Berapa tadi suku ke 25? Iya, 79. Jadi kita tinggal memasukkan suku ke 25. Jadi S25 sama dengan 25 dibagi 2. A-nya tetap 7, kemudian ditambah 79. Jadi S25 sama dengan 25 per 2. 7 ditambah 79 hasilnya 86. Nah, ini kita sederhanakan lagi nih. 86 dibagi 2 hasilnya 43. Jadi S ke 25 sama dengan 25 dikali 43. Berapakah hasilnya? Sama ya harusnya ya. Hasilnya adalah 1075. Jadi banyaknya seluruh kursi pada ruangan tersebut adalah 1075 buah. Oke, mudah kan? Ingat ya, kalau besok ada soal cerita yang membahas tentang banyaknya kursi di sebuah baris atau banyaknya kursi di suatu ruangan, itu pasti kita menggunakan konsep barisan aritmatika. Kalau yang ditanya banyaknya kursi pada suatu baris tertentu, itu kita menghitung UN. Tapi kalau yang ditanyakan banyaknya kursi pada ruangan atau pada seluruh ruangan, itu kita menghitung SN.
Oke? Mudah kan? Mari kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Tetap fokus ya. Nah, untuk contoh yang kedua, sebuah bakteri berkembang biak dengan membelah diri menjadi 2 setiap 12 menit. Jika pada pukul 11 terdapat 15 bakteri, berapa banyak bakteri pada pukul 13? Nah, sekarang soalnya ini hampir mirip-mirip kayak soal IPA gitu ya. Kita menghitung bakteri, kita menghitung jumlahnya bakteri pada pukul sekian ada berapa, dan kita diminta untuk menentukan bakteri pada pukul 13.00. Nah, ini kira-kira termasuk barisan aritmatika atau geometri ya? Mari kita analisis terlebih dahulu. Nah, permasalahan di atas jika kita tuliskan banyaknya bakteri secara urut, maka diperoleh 15, 30, 60, dan 120. Dari ini 15 itu adalah bakteri awal pada pukul 11. Kemudian dia membelah diri menjadi 2 kan? Berarti 15 ke 30 itu didapat dari dikali 2. Karena setiap bakteri kan membelah jadi 2 tuh. Berarti nanti diperoleh dari mengalikan 2. Jadi ini 15, 30, 60, 120. Nah, jadi termasuk barisan apa ya? Kalau tadi dikalikan 2 terus? Iya, termasuk barisan geometri. Jadi kalau ada soal cerita yang berhubungan dengan perkembangbiakan bakteri, itu termasuk barisan geometri. Jadi kita menggunakan konsep barisan geometri. Masih ingat kan barisan geometri itu yang gimana? Iya, tepat sekali. Barisan yang diperoleh dengan mengalikan atau membagi dengan bilangan sebelumnya. Nah, kemarin sewaktu kita membahas barisan geometri ini, itu kan kita tidak memerlukan rumus, cukup kita manual gitu ya. Dan untuk menghitung atau membahas soal cerita ini, nanti kita juga tetap pakai cara manual. Nah, kita balik lagi ke soal cerita yang ada. Karena termasuk barisan geometri, berarti tadi barisannya 15, 30, 60, 120. Nah, berarti kita bisa menarik kesimpulan suku pertamanya adalah 15 dan rasionya atau R-nya adalah 2. Karena tadi bakterinya membelah menjadi 2. Nah, sesuai yang tadi Ustazah Amanah bilang, untuk barisan geometri itu akan lebih mudah dikerjakan secara manual atau tanpa rumus. Nah, untuk lebih gampangnya soal tentang bakteri itu akan kita kerjakan menggunakan tabel. Nah, ini ada tabelnya. Kemudian di sini ada pukul dan di sini ada banyaknya bakteri. Oke. Yang pertama, tadi pukul berapa bakterinya ada? Itu adalah pukul 11 ya. Nah, kita tuliskan pukul 11. Ayo, ini mana kursornya? Ayo, di sini 11 ya. 11.00. Tadi di jam 11 ada berapa bakteri? Ada 15. Di sini kita tuliskan 15. Kemudian membelahnya setiap berapa menit? Setiap 12 menit kan? Jadi sini nambah ya, 11 12, kemudian nambah lagi 12 menit 11 24, kemudian 11 36, kemudian 11 48, kemudian ada 12 00. Lanjut, masih karena yang ditanya sampai pukul 13.00. Berarti ini 12, kemudian 12, 24, kemudian 12, 36, 12, 48, pokoknya ditambah 12 terus ya, dan terakhir 13.00. Nah, tugas kita sekarang, karena tadi bakterinya membelah menjadi 2, berarti nanti setiap 12 menit ini akan kita kalikan dengan
2. Mana di sini ya? Bentar ya, hapus dulu ya. Nah, jadi yang di sini ya kita kali kok masih di situ ya ternyata kursornya. Oke, bentar ya. Oh, jadi kehapus itu ya. 2. Tadi 11 12 ya. Oke. Nah, berarti ke sini jadi mana tadi putih-putihnya ini ya, kali 2 ya. Nah, kalau 15 dikali 2 hasilnya 30. Kita tuliskan di sini. Kemudian kali 2 lagi hasilnya 60. Kali 2 lagi hasilnya 120. Oke, kali 2 lagi hasilnya 204. Maaf, hilang ya tadi ya. Oke, balik lagi nih. Berapa hasilnya? 240. Kok di situ ya? Kalian nggak kelihatan ini kursornya. Jadi kehapus nih 12 ya tadi ya. Jadi sini itu hasilnya berapa? 480 ya kali 2. Kemudian 900. Nah, hilang lagi nih. Nah, berapa? 960. Oke, kemudian habis 960 dikali 2 berapa? Ini belum ada nolnya. Coba kita tambahkan dulu ya. Loh, di mana ini kursornya? 960. Kemudian kita kalikan 2 lagi, hasilnya 1920. 1920. Oke, good. Kita kalikan 2 lagi. 3840. Nah, banyak ya. Kita kalikan 2 lagi jadi 7600. 7680. Oke, good. Wah, masih banyak nih. Dikalikan 2 lagi jadinya berapa? 480. 3. Coba dicek lagi ya. Dari 15, 30, 60, 120. Terus 480. Tadi 14. Oke, coba cek lagi. 15, 30, 60, 11, 12. Iya, oke. Gimana nih? Ada yang keliru nggak nih? Habis 12, 10, 12, 48. Coba cek lagi ya. Ini kan mulainya dari jam 11, kemudian 11, 12, 11, 14, 11, 36, 11, 48. Oh, ini ya. Kayaknya kita missing di sini ya. Habis 120. Kalau 120 kita kali 2 harusnya hasilnya berapa? 240 kan? Nah, ini kok langsung 480. Nah, berarti harus kita hapus lagi. Jadi kalau mengerjakan matematika itu ternyata harus teliti, guys ya. Kita ulangi ya. Nah, tadi kan dari 120. Mana ya ini ya? Putih-putihnya di mana ini? Oh, masih di atas. Jadi dari 120 berarti kan jadi 204. Oh, bukan di situ ya. Aduh, maaf. Aduh, kehapus semua nih. Oke, sambil kita ulangi ya. Soalnya kursornya nggak kelihatan nih. Di mana nih sekarang? Oh, di situ ya. Oke, di sini ya. Berarti kan tadi ini 60. 60 120. Oke, 120 jadi 200. Maaf. Ini muncul nih. Maaf ya, agak-agak itu. Jadi 200. Oh, 240. Oke. Terus 480, 960. Oke. Habis 960, kemudian 1920. 1920. Kemudian kali 2 lagi jadi 3840. Kemudian kali 2 lagi 7680. Oke, kali 2 lagi jadi 15.000. Berapa? 15.360. Jadi banyaknya bakteri sampai pada pukul 13.00 itu adalah sebanyak 15.360. Jadi diingat kembali ya, kalau nanti ada soal tentang bakteri itu pasti kita menggunakan konsep barisan
geometri. Jadi cukup kita kerjakan manual. Akan lebih mudah kalau kita membuat tabelnya. Oke, mudah kan? Kita lanjutkan ke contoh ketiga. Nah, untuk contoh ketiga itu seperti ini. Seutas tali dipotong menjadi 6 bagian yang masing-masing potongannya membentuk deret geometri. Jika panjang tali terpendek 25 cm dan tali terpanjang 8 meter, tentukan panjang tali sebelum dipotong. Nah, kita analisis dulu nih. Kira-kira, tapi tadi sudah dikatakan ya, ternyata dia membentuk deret geometri. Berarti jelas-jelas ini kita menggunakan konsep geometri. Nah, untuk barisan geometri akan lebih mudah jika kita hitung secara manual. Nah, perhatikan, untuk tali terpendek itu nanti menjadi suku pertama atau A. Kemudian untuk tali terpanjang menjadi suku ke-6. Kenapa suku ke-6? Karena talinya tadi dipotong menjadi 6 bagian. Jadi tali terpanjangnya menjadi suku ke-6. Nah, kemudian kita tuliskan saja di sini. U1, U2 sampai U6, U1, U2, U3, U4, U5, dan U6. Tadi suku ke-1 itu adalah potongan tali terpendek. Berarti berapa? 25. Kemudian suku ke-6-nya adalah potongan tali terpanjang. Tadi kan terpanjangnya itu 8 meter ya. 8 meter itu kita jadikan ke itu dulu sentimeter. Masih ingat gak? Dari meter ke sentimeter turun berapa? Hayo tangganya. Iya, turun 2. Jadi 8 meter itu nanti akan jadi 800 cm. Oh, gak kelihatan ya itu ya tulisan sentimeternya ya. Oh, sebentar. Nah, sentimeternya nggak kelihatan. Iya, sebentar ya. Nah, ini udah ya. Jadi kenapa kita ubah? Oh, bentar. Hilang lagi nih. Nah, cm gitu ya. Oh, muncul lagi ya ini ternyata. Nah, ini cm ya. Atau mungkin tak hapus dulu aja ya. Nah, ini ya. Jadi Ustazah Amanah geser agak ke kiri ya biar kelihatan. Jadi 8 cm itu atau 8 meter itu nanti jadinya 800 cm gitu ya. Nah, berarti yang di suku ke-6 ini kita tuliskan 800. Nah, karena kita sudah tahu bahwa permasalahan ini termasuk barisan geometri, berarti kan kemarin minggu lalu sudah bilang tuh, kalau geometri kalau enggak rasionya 2 pasti 3. Nah, kita coba dulu dari yang 2 ya. Kalau kita kalikan 2, 25 dikali 2 hasilnya 50. Kemudian kita kali 2 lagi, 50 dikali 2 100. Oke, 100 dikali 2 lagi hasilnya 200. 200 dikali 2 lagi hasilnya 400. Kemudian 400 dikali 2 bener gak 800? Oke, berarti jelas ya. Ternyata rasionya 2. Dan kita sudah dapat nih. Untuk potongan pertama tali terpendeknya 25 cm. Kemudian yang kedua 50 cm. Yang ketiga 100 cm. Yang keempat 200 meter. Potongan kelima 400 meter. Dan potongan keenam 800 meter. Yang ditanya tadi adalah panjang tali sebelum dipotong. Jadi dengan kata lain kita diminta untuk menjumlahkan potongan pertama sampai dengan potongan ke-6. Jadi kita tulis kayak gini ya. Jadi ini menghitung SN. Jadi panjang ini di mana ya? Panjang tali sebelum dipotong. Jadi panjang tali gitu ya. Itu nanti 25 ditambah 50 ditambah 100 ditambah 200 ditambah 400 kemudian ditambah 800. Nah, ini bisa jumlahnya biar gampang nih, ini sama ini. Jadi hasilnya 1000 kan? Kemudian yang ini sama ini, hasilnya 500.
Kelihatan nggak nih kalimatnya? Kelihatan ya? Terus yang ini sama ini mana? Ini sama ini hasilnya 75. Berarti panjang talinya berapa nih? 1000 ditambah 500 ditambah 75. Jadi hasilnya 1575 cm. Kalau mau kita jadiin, kalau kita mau jadiin ke meter, nah tadi di cm gitu ya. Ini mana ini? Mana ya nih pensilnya kok nggak? Oh di situ. Oke, cm. Bentar ya, mau nulis F kok susah ya udah. Nah, kalau mau kita jadiin ke meter, nah tinggal kita gini kan, kita bagi 100 jadi 15,75 meter. Itu kan kalau mau bentuk M gitu ya. Nah, jadi nanti kalau ada permasalahan tentang tali, itu pasti sudah disebutkan. Dia talinya itu membentuk deret aritmatika atau membentuk deret geometri. Yang perlu dipahami ketika nanti ada tali terpendek itu menjadi suku pertama dan tali terpanjang itu adalah menjadi suku ke N. Kalau talinya dipotong jadi 6, berarti nanti tali terpanjang itu menjadi U ke 6. Tapi nanti kalau talinya dipotong jadi 8, berarti tali terpanjang jadi suku ke-8. Begitu ya? Mudah kan? Nah, nanti untuk lebih mudahnya, kalian bisa latihan soal di buku pendamping yang sudah kalian dapatkan kemarin. Oke? Nah, ternyata sudah. Nah, kalau kalian ada sesuatu yang belum dijelas atau belum jelas, bisa ditanyakan ke Ustazah Amanah, bisa lewat emailnya octaviandari@gmail.com atau lewat WA atau ke Instagramnya Amanah juga boleh. Begitu ya, Ustazah Amanah akhiri. Tapi sebelum Ustazah Amanah akhiri, Ustazah Amanah mohon maaf jika dalam menjelaskan mungkin masih banyak kekurangan dan mungkin masih banyak tadi ada salah-salah menulis dan lain sebagainya. Mohon dimaafkan. Ustazah Amanah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat.